Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Sopandi di bengkel mobil Fendris Jaya. Kali ini saya kedatangan mobil Daihatsu Sigra yang keluhannya tiba-tiba alternator atau dinamo ampere tidak mengisi ya. Sekarang saya akan menjelaskan atau tutorial dengan singkat cara mengecek alternator mengisi atau tidak secara manual atau secara mudah ya. Bagi orang awam ini sangat mudah. Yuk kita simak. Ya, kita hidupkan mesinnya. Nah, ini tiba-tiba gambar aki timbul tidak. Mungkin dari alternatornya yang error ya, atau bisa juga dari sikring atau kabel-kabel yang lain. Sekarang kita coba lihat, kita praktekin secara manual atau secara mudah cara melihat alternatornya mengisi ke aki dengan normal atau tidak. Yuk, pertama kita hidupkan mesinnya, biarkan saja mesinnya kondisi idle ya, seperti ini. Idle-nya 900 rpm. Iya, kita hidupkan mesinnya. Lalu coba kita ke ruang mesin. Kita udah di ruang mesin ya sobat. Kita bersebelahan dengan aki. Nah, akinya kita cek seperti ini. Kalau ada multitester bisa pakai multitester ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, dan disiapkan kunci 10 ring pas. Nah, langkah pertama yaitu ini kondisi mesin hidup ya. Pertama-tama kita hidupkan mesinnya dengan normal atau saat stasioner atau idle ya, idle. Nah, terus coba kita buka aki negatif. Ini mesinnya dalam keadaan hidup ya sobat. Lalu kita lepas kabel negatifnya aki sekitar beberapa menit, setelah 1 menit ya kurang lebih. Tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Seperti ini kita lepas. Nah ini nanti ada artinya nih, kenapa saya lepas seperti ini dalam keadaan mesin hidup. Kita pasang lagi, coba kita ukur pakai multitester. Kita ukur pakai multitester, yang kabel merah ke plus, yang kabel hitam ke min. Lalu kita cabut kabel aki. Ini masih dalam keadaan mesin mobil menyala. Kita cabut, lalu kita lihat, perhatikan. Nah, dia akan stabil 13,5 sampai 13,8. Ini nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau kurang dari 12 berarti dia drop alternatornya. Kalau lebih dari 13,8 berarti dia overcharge di alternatornya ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan secara singkat kenapa pada saat mesin hidup kabel aki ini dilepas, kabel negatifnya ini aki ini dilepas dan mesin tidak mati. Karena pada saat mesin hidup, alternator itu atau dinamo ampere itu bekerja atau mengisi secara normal. Nah, jadi pas waktu kabel negatif ini dilepas, kita akan memberitahu bahwa alternator ini atau dinamo ampere ini bagus, dalam keadaan bagus atau dalam keadaan normal. Nah, jika pada saat kabel aki ini dilepas, seketika mesin langsung drop atau mesin langsung mati, itu menandakan alternator tidak bekerja atau alternator rusak. Mungkin dari IC-nya, dari IC regulator, dari dioda, dari angker, dari puli, dari gulungan spool dan macam-macam. Kalau pada saat dilepas kabel negatif itu mesin langsung drop atau langsung mati. Tapi ini ternyata alternatornya masih bagus jika kabel negatif ini dilepas. Nah, sekarang udah 1 menit, coba kita pasang kembali. Oh iya, di sini kalau jika dilepas ini akan kelihatan ya. Itu akan kelihatan berapa ininya, berapa voltasenya.
alternator mengisi ke aki. Nah ini normal 13,5, 13 sampai 13,8. Itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Maksudnya kalau misalkan kurang dari 12 atau dari 13, berarti alternatornya bermasalah. Nanti akinya bisa tekor. Kalau pada saat dingin tidak bisa hidup atau lebih cepat merusak aki ya. Nah itu kalau alternatornya di bawah ukuran standar, di bawah ukuran 13 volt atau 13 ya 13 volt. Dan jika melebihi dari 13,8 volt, seperti ada yang sampai 15, 17, 18, bahkan ada yang 20 volt, itu alternatornya overcharge. Overcharge bisa menyebabkan semua kelistrikan akan rusak, seperti aki akan bisa meledak atau keluar butiran-butiran dalam aki itu ya, airnya muncrat-muncrat, dan lampu depan ini bisa tiba-tiba mati jika dinyalakan karena dia kelebihan voltase, kelebihan beban atau overcharge di alternatornya. Itulah fungsi dari alternator itu, untuk membangkitkan arus listrik ke aki, supaya mobil tidak drop ya, atau bisa berfungsi dengan normal dengan adanya alternator atau dinamo ampere. Seperti itu sobat. Itulah gunanya tutorial singkat ini. Dengan ini semoga bermanfaat bagi sobat ya. Jadi jangan diponis alternatornya dulu yang rusak sebelum kita cek secara manual seperti ini. Jadi kalau sobat tiba-tiba di rumah atau di jalan lampu akinya itu menyala, coba dicek alternatornya mengisi atau tidak, dan gunakan secara manual mudah seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen-komen jika ada pertanyaan, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.